Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam belajar daringnya ya. Abang dan kakak, kita lanjutkan pelajaran tematik kita, tema 4, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Untuk mengambil berkah dalam pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa tadi Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal dengan tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat menentukan dua bilangan cacah yang jumlahnya diketahui. Itu tadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya abang dan kakak. Oke, kita akan lanjut ya. Kita akan membahas tentang kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal atau rumah ya. Nah, rumah adalah tempat berlindung dan beristirahat serta tempat berkumpul bersama keluarga. Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak mengeluh, serta bergembira atas apa yang ada, karena dengan bersyukur hati akan tenang dan senang. Nah, rumah itu ya menjadi tempat kita beristirahat, tempat kita berkumpul dengan keluarga, serta tempat kita mencari ibadah ya. Nah, abang dan kakak, di sini ada hak dan kewajiban terhadap rumah. Yang pertama ya, mendapatkan rumah yang bersih dan rapi itu adalah hak kamu, dan kewajiban kamu adalah bersyukur karena memiliki tempat tinggal, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua karena mereka yang telah membangunkan rumah, memberikan kita rumah untuk berlindung dari panas dan hujan, serta agar kita mampu dan bisa beristirahat dengan baik di rumah. Nah, hak yang kedua adalah kita punya hak dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai serta disayangi. Nah, kewajiban abang dan kakak harus bicara lembut dan sopan kepada seluruh anggota keluarga, walaupun itu yang lebih muda seperti adik kamu ya. Walaupun kita sama adik kita, tapi kita tidak dibenarkan untuk berbicara yang tidak sopan atau yang dengan bahasa yang keras. Nah, yang ketiga, hak kamu adalah diperlakukan dengan lembut dan sopan. Kewajiban kamu membantu merapikan dan menata rumah, serta kamu mempunyai hak mendapat tempat tinggal, juga dimaafkan dan ditolong. Jika kamu mempunyai kesalahan dan kamu meminta maaf, lalu hak kamu adalah dimaafkan ya nak. Dan jika kamu kesulitan, kamu mempunyai hak untuk ditolong oleh seluruh anggota keluarga kamu. Nah, itu ya abang dan kakak, hak dan kewajiban abang dan kakak di rumah. Masih banyak contoh hak dan kewajiban abang dan kakak di rumah lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa aturan ya yang ada di rumah, atau beberapa aturan berhubungan dengan rumah. Yang pertama, aturannya bersyukur karena memiliki rumah. Yang kedua, taat menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, ucapkan tolong dan terima kasih serta maaf ya. Yang keempat, kita harus berbicara lembut. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang halus saat berbicara. Yang keenam, jujur dan terbuka. Yang ketujuh, selalu berbagi. Kedelapan, saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai. Kesembilan, minta izin jika keluar rumah. Nah, yang ke-10, memberi salam saat masuk dan keluar rumah. Ke-11, bersih dari sampah sebelum tidur. Lalu ke-12, merapikan ruangan langsung setelah digunakan. Ke-13, langsung cuci alat makan yang digunakan. 14, meletakkan pakaian kotor di tempat yang telah disediakan. Ke-15, merapikan kamar setelah bangun tidur, makan dan syukuri apa yang ada.
17 pakai dan syukuri apa yang ada. Ke-18 yang terakhir saling menolong dan memaafkan. Ini adalah aturannya yang ada di rumah. Nah, bisa jadi semua aturan dari 1 sampai poin 18 itu semua ada di rumah kamu. Bisa jadi kamu mempunyai aturan rumah yang lebih banyak dari poin-poin yang telah Miss bacakan tadi, atau bisa jadi kamu lebih sedikit, tapi biasanya yang Miss bacakan tadi itu adalah sebagai aturan yang biasa ada di rumah kita masing-masing ya abang dan kakak. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan belajar matematika ya dengan yang penjumlahan yang sudah diketahui hasilnya. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Tulislah jawabanmu di tempat yang tersedia. Nah, ini bukan tugas si abang dan kakak. Oke, misalnya di sini ada 600. Berapa ditambah berapa? Hasilnya 600. Bisa 500 ditambah 100, hasilnya 600, atau 550 ditambah 50, hasilnya juga 600. Dan contoh selanjutnya adalah 300 ditambah 300, hasilnya juga 500 kan abang dan kakak? Iya. Nah, lanjut 600 juga. Kalau gitu Miss, susah saya menjawabnya karena mungkin masih ratusan, tapi kalau puluhan mudah. Nah, abang dan kakak, kalau mau abang dan kakak mencarinya, misalnya ini kan 600 ya. Nah, berapa tambah berapa? Hasilnya 600. Abang dan kakak bisa buat cara ke bawah. Jika kelebihan, maka harus abang dan kakak kurangi dari nilai 600. Jika kurang, bisa ditambah lagi sampai dia mendapatkan angka 600. Oke, abang dan kakak, mudah ya. Sampai sini paham kan? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah tugas kita yang harus kamu kerjakan hari ini. Ada 2 soal ya. Yang pertama soal tentang PPKN, hak dan kewajiban kamu di rumah, dan yang kedua adalah soal matematika ya, yang penjumlahan yang sudah diketahui hasil atau jumlahnya. Tuliskan yang pertama, tuliskanlah hak dan kewajiban Ananda di rumah Ananda sendiri. Kamu punya rumah ya, masing-masing punya rumah dan masing-masing punya hak dan kewajiban kamu di rumah. Kamu bisa bertanya pada ibu kamu atau kamu bisa bertanya pada diri kamu sendiri. Kira-kira hak dan kewajiban kamu di rumah kamu apa ya? Nah, yang kedua, tentukanlah penjumlahan dari hasil berikut ini. Yang sudah diketahui adalah 2250. Maka abang dan kakak harus menjawab sesuai dengan hasil dari 2250 ya. Oke, abang dan kakak, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss Azizah sampaikan menjadi ilmu yang berkah untuk kalian agar berguna di masa depan. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.